Pada bagian keempat ini saya akan menjelaskan menu annotation, di mana fungsi dari menu annotation ini yaitu untuk membuat teks pada video yang akan kita buat. Langsung saja kita impor terlebih dahulu medianya di sini. Ini sudah ya videonya, kita tarik ke track di sini, track 1. Oke. Setelah ini kita menuju ke menu annotation. Nah, di sini sudah ada beberapa menu di atas ini yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menu untuk teksnya, tandai dengan huruf A. Di sini sudah terdapat beberapa jenis style teks yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin membuat teks dengan background, ini kita bisa menggunakan ini. Saya contoh di sini, ininya kita atur terlebih dahulu di mana teks akan kita letakkan, kemudian kita klik teksnya dan kita tarik ke track yang paling atas. Nah, di sini teksnya sudah ada di sini. Ini bisa kita sesuaikan lebarnya misalnya. Kemudian kita ganti hurufnya dengan mengklik 2 kali. Misalnya kita ganti dengan latihan menggunakan menu annotation. Nah, sini bisa kita atur. Oke. Setelah itu kita bisa mengatur properties dari teks ini. Kita klik menu di sini properties. Nah, di sini ada callout. Nah, di sini kita ganti warna dari backgroundnya. Ini kan putih. Misalnya kita ingin ganti dengan warna yang agak lebih gelap. Sini, oke. Kemudian opacity-nya atau transparasinya di sini ya. Bisa kita atur. Kemudian outline-nya bisa kita ini juga. Jika kita ingin menambahkan outline di sini, ini kan warna hijau. Misalnya kita ingin pertebal, bisa kita atur di thickness-nya. Sama opacity dari outline, bisa kita atur. Nah, ini untuk mengubah background-nya. Sedangkan di menu A ini kita bisa mengatur dari tulisannya. Misalnya ini warnanya kita ganti dengan warna putih. Kemudian jenis font-nya kita bisa ganti di sini. Nah, ini. Ketebalannya misalnya kita pilih yang bold. Size. Nah, ini ada stylenya, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian atas, tengah, bawah. Nah, ini untuk mengatur dari teks. Oke, kita coba. Nah, di sini. Sudah kelihatan ya teksnya. Jika kita ingin mengatur panjang durasi teks, bisa di sini. Kita tinggal tarik saja, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, misalnya di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, teksnya munculnya tidak ada transisi ya. Kita juga bisa menggunakan menu transisi di sini. Misalnya kita ingin menambahkan menu fade. Nah, kita tinggal tarik, kita tambahkan di sebelah kiri. Kalau kita jalankan. Nah, itu sudah ada transisinya sehingga lebih smooth muncul dari teks ini. Nah, itu jika ingin menambahkan teks. Bagaimana dengan menu yang lainnya? Misalnya di sini. Ini bisa kita gunakan untuk membuat garis, tanda panah, dan lain-lain tentunya ya. Misalnya kita ingin membuat struktur organisasi. Misalnya di sini kita tambahkan struktur organisasi. Kita bisa mulai dari ini dulu, membuat teks. Misalnya kita di sini kita buat ketua.
atur. Misalnya kita pilih warna biru, kemudian fontnya warna putih, size-nya, ininya reguler ya, kita ganti ke Arial Black misalnya. Oke. Nah, di sini. Oke, ketua. Kemudian kita tambahkan misalnya garis panah. Nah, di sini ininya bisa kita pertebal garisnya. Kita pilih warna kita pilih warna biru. Oke ya, sudah kelihatan. Nah, ini oke. Nah, ini di sini kalau kita jalankan, oke, kita geser ke sini biar tidak terlalu lama proses ini ya. Oke. Nah, setelah sampai sini, kita bisa tambahkan lagi. Ini kita copy saja. Di sini kita klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita tambahkan di atas. Kita tambahkan satu track lagi. Track 4, kemudian kita klik kanan, paste. Nah, sini sudah ada satu lagi, kita tarik ke bawah. Misalnya di sini wakil ketua. Atur panjangnya. Oke, kita coba. Nah, wakil ketua, sini kita tambahkan panah lagi. Misalnya sini ya. Nah, ini saja kita copy. Ini kita copy, kemudian kita buat track lagi, track 5. Kita klik kanan di sini, kemudian paste media add playhead. Nah, sini sudah ada satu lagi, kita tarik ke bawah. Kemudian kita ingin ini. Nah, kita bisa tarik sini, kemudian kita perpanjang. Ininya kita ganti warna biru. Oke, thickness-nya kita pertebal. Kemudian kita tambahkan panah lagi. Kita copy aja. Ini panahnya kita copy saja. Kemudian kita tambahkan track lagi, track 7. Kita geser sedikit. Oh, yang ini kita geser sini. Kita paste panahnya di bagian ke track 7. Kemudian kita pindah sini. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi track. Kita paste lagi. Oh, di sini di track 8 paste add media playhead. Kita ganti ke sini. Kemudian kita tambahkan sini misalnya sekretaris, sini bendahara. Kita add track lagi 9 dan 10 karena ada 2 ya. Kita copy aja yang wakil ketuanya. Sini kita copy. Kemudian kita pastikan di track 9 dan track 10. Paste. Oke. Kita atur posisinya. Ini kita atur juga ke sini. Kita
Kita edit ke ininya, teksnya, misalnya sini bendahara, sini sekretaris. Oke. Nah, yang terakhir, langkah terakhir adalah kita samakan posisi N-nya. Sini kita tarik semua sampai sejajar. Oke, sudah sejajar semua, kita bisa play. Ini keluar ya. Nah, di sini sudah selesai membuat struktur organisasi. Kita bisa juga menambahkan efek transisi pada saat struktur ini muncul ya dengan menggunakan menu transisi di sini. Caranya sama, misalnya kita pilih salah satu saja, kita coba yang ini misalnya ya, kita tambahkan di sini. Semua kita kasih efek transisi. Baik, selesai, kita lihat. Sudah ada efek transisi dari pada saat teks ini muncul. Menu yang lainnya pada annotation yang bisa kita gunakan di sini ada shape. Jika kita ingin membuat pola-pola tertentu ya, misalnya ada bintang, ini segitiga, lingkaran, dan yang lainnya. Kemudian yang ini ada blur and hexless. Ini fungsinya apa? Misalnya kita ingin membuat efek blur di sini, di tengah-tengah yang fokus. Kita bisa tarik ini ke ini ya, ke video ini, kemudian kita tarik ke sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Videonya menjadi blur, sedangkan yang di dalam kotak ini tetap terang. Di sini blur, terang. Yang lainnya sama, bisa dicoba atau dieksplor sendiri-sendiri. Kemudian ini adalah beberapa animasi yang bisa digunakan pada menu annotation. Misalnya kita ingin membuat tanda betul di sini. Kita tarik ke videonya, kemudian di sini kita atur propertiesnya. Ini misalnya skalanya, kemudian opacity-nya, kemudian ini thickness-nya. Di menu sini ada thickness. Kemudian di sini kita bisa mengganti warna dari objek. Baik, sampai di sini saya rasa cukup. Untuk video berikutnya kita akan menggunakan menu animation dan behaviors agar video yang kita buat lebih menarik nantinya.